Selamat datang di Trial Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pemakaian urea di lahan sawah ini ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, berapa bang, berapa mas pakai ureanya? Kebetulan di sawah saya ini selama 3 kali tanam tidak pernah pakai urea ya. Ini juga bisa jadi solusi buat dulur-dulur yang daerahnya langka urea dan bingung mencari urea. Jadi solusinya gimana? Nah, jadi lahan saya ini 1250 meter persegi. Saya hanya menggunakan 2 sak NPK Ponska dan 10 kilo itu NPK Ponska Plus. Nah, untuk perkembangan gimana? Jadi dari video-video sebelumnya itu bisa dilihat bagaimana padi saya dari awal sampai panen. Jadi saya tidak perlu menjelaskan bagus apa tidaknya. Jadi nanti dulu-dulu bisa ngecek di video saya. Itu ada semua. Nah, nanti di video berikutnya saya juga akan membuatkan perbedaan antara padi yang tanaman padi yang menggunakan urea dan yang tidak. Nah, selain saya untuk tidak bingung itu di saat langkanya urea, itu saya juga kenapa hanya menggunakan NPK Ponska itu, jadi dari segi tanaman itu terlihat lebih sehat ya, terlihat lebih sehat, batang lebih kaku, daun lebih lama hijau, dan bobot gabah pun bagus. Warna bulir padi itu cerah, jadi bening. Nah, pertimbangan berikutnya yaitu ketika menggunakan urea berlebihan itu kan daun terlihat lebih hijau, dia batangnya agak lemes, itu hama penyakit suka di sana gitu loh. Seperti hama wereng, penggerek batang itu, dan jamur terutama ya, itu sangat suka sekali. Jadi rawan teman-teman. Nah, kalau memakai NPK Ponska 2 sak itu dengan perbandingan dengan 1 sak urea dan 1 sak Ponska, memang ada selisih harga di situ sekitaran 50 sampai 60 ribu. Tapi dari segi hasil itu kan nanti bisa dulur-dulur bandingkan sendiri ya. Tapi memang saya sudah mencoba, saya sudah membuktikan bahwa memang tanpa urea pun tanaman ini bagus, kan begitu hasilnya. Memang kalau dari segi kebutuhan, semua jenis tanaman itu butuh urea ya, kandungan N. Tapi kan harus berimbang dengan yang lain. Jadi nitrogen, fosfat, kaliumnya juga harus berimbang. Nah, kenapa saya pakai NPK Ponska saja? Karena di sana tertera NPK 15 15 15. Jadi di sana itu sudah pas ya takarannya. Tanpa kita hitung-hitung lagi. Jadi kalau saya ini, lahan saya ini memakai 2 sak NPK Ponska, saya pupuk selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Jadi saya bagi menjadi 4. Nah,
dari pengalaman saya itu batang tidak mudah roboh ya, terutama teman-teman yang daerahnya rawan angin, banyak angin. Mungkin dengan cara seperti ini tanpa menggunakan urea ini itu bisa jadi solusi lah agar tanamannya tidak mudah roboh. Saya di sini juga tidak bermaksud menggurui teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini dan dulu-dulu di sini ada yang lebih paham lah. Tapi kalau saya kan yang saya bicarakan itu kan dari segi pengalaman saya. Yang saya bilang di sini adalah pengalaman saya, yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman, bukan hanya oret-oretan di atas kertas. Jadi saya buktikan langsung ini bagaimana kan begitu. Saya juga di sini tidak sekedar membuat konten ya, karena saya juga sawah sendiri kan, inilah sawah saya. Jadi saya nggak mungkin lah menyampaikan apa yang saya belum pernah pakai. Di video nanti saya juga buat modal di lahan saya ini, dari modal tanam sampai panen itu berapa sih baik inseknya, nanti saya buatin sendiri lah oret-oretannya ya. Jadi begini dulur-dulur, memang kalau kita memakai nitrogen sendiri, P sendiri, KK sendiri ya itu juga bagus. Cuman kan kita pikirkan adalah cost-nya. Sekarang loh pupuk semua sudah pada tahu lah. Kalau di habis pandemi ini pupuk itu bukan naik ya. Terutama pupuk non subsidi itu harganya ganti harga. Di sini KCL Mop itu yang Merauke itu harganya ada yang 400, ada yang 500. Nah, kalau itu kita belikan NPK Ponska itu dapat 3 sak, mungkin nambah sedikit lah. Nah, itu dari segi kos. Yang kedua hasil memang kalau bisa pakai KCL itu ya bagus memang. Tapi di saat memakai NPK Ponska saja kita sudah bagus kan, tanpa urea kita sudah bagus kan, kita bisa hemat kos lah. Karena terkadang modal yang kita keluarkan dengan harga jual yang saat ini kan berbanding terbalik ya teman-teman. Karena teman-teman di sini kan banyak mungkin yang awalnya kan memang modalnya modal seadanya kan begitu. Sama saya juga modal kecil ya. Jadi saya bukan orang yang banyak modal, enggak, tapi saya modalnya ya ini modal kecil. Jadi ini buat teman-teman yang awal-awal mau tanam atau mulai ingin mencari kos yang lebih besar ya, memangkas kos ya, ini mungkin jadi solusi ya. Jadi kalau dengan NPK Ponska aja dengan hasil yang bagus, hasil gabah yang bagus, bulir padi yang bening, tahan hama penyakit, kenapa tidak? Nah, itu ya buat dulur-dulur. Saya di sini tidak hanya sekedar ngonten, tapi ingin berbagi pengalaman, bisa dibuktikan sendiri. Ini adalah real pengalaman saya. Saya juga basicnya juga basic orang, bukan sarjana pertanian atau orang yang ahli di sini. Cuman saya ingin sama-sama belajar dengan rekan-rekan dan dulur-dulur di sini ya. Siapa tahu ada masukan-masukan. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, apapun yang saya sampaikan di sini akan sebelumnya saya coba. Jadi saya buktikan dulu, baru saya berani berbicara di sini. Jadi teman dulur-dulur semua nggak perlu khawatir. Apa sudah dicoba mas? Sudah. Apapun yang saya sampaikan saya sudah pernah mencoba. Kan begitu. Jadi
tanpa saya mencoba saya tidak akan tahu kekurangan dan kelebihannya, kan begitu. Jadi itu dulur-dulur yang daerahnya langka urea, nah di video ini bisa jadi solusi buat dulur-dulur yang untuk tanam-tanam berikutnya ya. Jadi ketika nggak ada urea nggak usah khawatir, cukup 2 sak dengan lahan ini, 2 sak NPK Ponska 10 kilo Ponska Plus. Nah, nanti kalau perawatan padinya seperti apa saya buatkan video berikutnya ya, nggak saya bahas di sini nanti terlalu panjang. Jadi itu teman-teman, video kali ini membahas tentang solusi urea yang langka ya. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan pemakaian urea. Jadi kebetulan saya memang tidak pakai urea, tapi kualitas panen saya ya bisa dulur-dulur simak semua, bisa dulur-dulur lihat di video-video sebelumnya. Jadi itu terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, semoga bermanfaat. Nanti kita buatkan video di hari-hari berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung. Salam satu lumpur. Terima kasih.